ada orang ingkang gembor-gembor ojo narkoba, ojo nggawe sabu-sabu, tapi ternyata secara tidak langsung gak sengaja anake nggih kenek narkoba. Sinten, Bu? Oh, mboten semerap, Rhoma Irama. Sedulur-sedulur yang diberkahi Allah, jujur sebelum saya menonton video ini dan sebelum permasalahan ini rame antara Ning Umi Laila dengan Haji Rhoma Irama, saya terus terang suka dengan sosok Ning Umi Laila ini. Seorang ustazah muda yang syariatnya mampu menarik simpati kalangan anak-anak muda, bahkan kalangan yang sudah tua. Ya, saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan hidayah dan taufik datang kepada umat Islam ini, diantaranya melalui Ning Umi Laila ini, sehingga terus anak muda lebih banyak menggandrungi, menyukai, ngefans kepada sosok-sosok ustazah seperti ini daripada orang-orang yang lebih tidak penting atau membawa akhlak buruk kepada generasi muda penerus agama dan juga bangsa ini, saudara. Namun sayang seribu sayang, ketika saya sudah melihat video yang sedang ramai ini, terus terang saya sangat kecewa. Sedulur yang diberkahi Allah, ini permasalahan, untuk memahami permasalahan ini sebenarnya nggak perlu pesantren puluhan tahun, nggak perlu pesantren belasan tahun untuk memahami hal yang sangat sederhana seperti ini. Apalagi sekelas Ning Umi Laila yang kayaknya mungkin pasti ngajinya lama, dan kalau tidak salah beliau juga anak seorang kiai. Makanya kalau di Jawa itu kan anak seorang kiai perempuan dipanggil Ning, kalau tidak salah. Mohon maaf jika saya kurang tepat karena saya orang Sunda. Seperti itu. Kalau di Sunda kan anak ajengan, anak kiai ya panggilnya diantaranya ete, itu kan penghormatan kepada anak seorang kiai yang perempuan ya. Kalau misalnya anak laki-laki kan aang misalnya. Kalau di Jawa kan gus untuk laki-laki kalau tidak salah. Seperti itu, saudara. Untuk memahami permasalahan ini, itu sebenarnya nggak perlu pesantren belasan tahun, apalagi sekelas seorang Ning Umi Laila. Ketika Rhoma Irama menggembor-gemborkan agar jangan terjerumus terhadap narkoba, namanya juga syiar dakwah. Rhoma Irama itu nggak memiliki jaminan keluarganya tidak kena narkoba. Ya Allah ya Robbi, Ning. Nabi Nuh alaihi salam, seorang nabi, salah satu anaknya ada yang ingkar kok sama Allah. Kanan, masa urusan sesederhana itu saja tidak paham, urusan sesederhana saja itu tidak tahu. Begini Ning, begini. Kalau seandainya Rhoma Irama menggembor-gemborkan jangan narkoba, terus Rhoma Iramanya misalnya malah memakai narkoba, misal naudzubillah min dzalik ya. Nah itu masih mending. Kalau Ning Umi Laila katakanlah mau berbicara seperti itu, ya masih mending lah. Ini kan yang kena narkoba anaknya. Punya jaminan apa, punya kekuatan apa, punya kekuasaan apa seorang Rhoma Irama bisa menentukan soleh dan tidaknya anaknya? Karena tugas orang tua hanya mendidik. Kita ini hanya mengangkat tangan, sisanya Allah yang turun tangan. Ya Allah ya Rabbi Gusti Agung, urusan sederhana seperti itu aja masa nggak paham. Saya kecewa terus terang melihat video tersebut. Hati-hati Ning Umi, hati-hati ya. Terus terang jujur saya suka kepada Ning Umi Laila ini, sosok yang masih muda, ustazah, cantik. Husnudon saya, beliau juga insya Allah pinter, gitu kan. Keturunan orang terhormat, keturunan seorang kiai kalau tidak salah, gitu. Ning Umi kan sedang diangkat harkat derajat oleh Allah, gitu. Ini dalam rangka saling berwasiat ya. Mudah-mudahan ini juga bisa menjadi apa ya namanya? Kalau kata orang saudara menjadi patri untuk saya. Gitu ya, menjadi patri juga untuk saya, agar ketika Allah sedang mempercayakan sesuatu kepada kita, gitu kan, sesuatu yang membahagiakan, apakah harta, tahta, jabatan, ilmu yang mana, ilmu apapun itulah pokoknya, kita harus semakin banyak berhati-hati. Termasuk saya ingin mengingetin kepada diri sendiri juga. Ning Umi ini kan sedang viral, sedang ramai, digandrungi banyak kalangan, terus anak muda. Hati-hati Ning, lebih bijaksana, karena walau bagaimanapun Rhoma Irama ini kan beliau sebagai selain seorang seniman, seorang pencipta lagu, yang siapa yang meragukan karya-karya beliau, itu kan sampai sekarang aja karyanya masih banyak yang dipakai, walaupun lagu itu udah puluhan tahun dibuat oleh beliau dan ratusan lagu udah dibuat oleh beliau. Beliau juga dikenal sebagai seorang penceramah, gitu. Beliau juga seorang dai. Beliau juga pesantrennya lama karena beliau orang Tasik, saya orang Ciamis. Tasik sama Ciamis ini perbatasan, gitu. Bahkan bapak saya itu ngefans banget sama Rhoma Irama. Itu seperti itu. Dan saya garis bawahi, Haji Rhoma Irama pasti kekurangannya juga ada. Termasuk saya, termasuk Ning Umi. Begini Ning Umi,
Ini untuk saudara-saudara juga sekalian ya. Ketika kita membahas sesuatu yang katakanlah ini perlu di apa yang namanya teh. Ketika kita membahas seseorang itu, lalu dia menyebarkan kesesatan, kita bahas sebut namanya, itu tidak salah. Itu dalam rangka amar ma'ruf nahi mungkar walaupun disampaikan di media. Tapi kalau ini sama sekali tepatnya apa gitu. Kalau makanya tadi saya bilang kalau Roma Iramanya malah memakai narkoba, mohon maaf. Nauzubillahi min dzalik ya. Dan sebelumnya dia tukang gembar-gembor jangan ke narkoba. Ya masih mending lah kalau ini Umi mau bahas. Seperti kayak gini, kita kan sering menemukan gitu kan. Ada orang-orang di negeri Konoha yang gembar-gembor jangan korupsi, yang gembar-gembor harus cinta rakyat, yang gembar-gembor cinta NKRI, yang gembar-gembor Pancasila harga mati, NKRI harga mati. Ternyata dia korupsi ngelebok duit rakyat. Nah yang kayak gitu dibahas disebut namanya juga tidak masalah nih. Ini mah yang melakukan siapa? Itu kan yang ngelakuin anaknya. Astagfirullahaladzim ya Allah, ning. Aduh, mohon maaf ya ning Umi Laila. Mudah-mudahan tapi mohon maaf jika saya memang belum mendengar. Saya belum lihat videonya. Mudah-mudahan ning Umi Laila cepat bikin klarifikasi, minta maaf sama Haji Roma Irama karena ini perkara yang sangat sangat tidak etis. Makanya ning Umi kan pasti paham juga. Itu kan kalau tidak salah. Masa sih ning Umi Laila kalau tidak salah seorang anak kiai makanya dipanggil ning. Seorang ustaz yang nggak paham urusan seperti itu. Ingat nih, Umi juga paham lah. Adab itu kan lebih tinggi daripada ilmu. Ini nggak cocok dibahasnya karena ini nggak masuk kategori amar ma'ruf nahi mungkar juga kagak kalau menurut saya. Tapi mohon maaf sekali lagi saya garis bawahi juga nih poin ini. Kalau seandainya ternyata memang saya tidak menonton video fullnya ya. Itu walaupun untuk sementara dengan video pendek seperti saja itu memang redaksi bahasa yang sudah sangat-sangat mewakili. Gitu. Gumbor-gumbor jangan narkoba, anaknya kena narkoba, nggak nyambung. Ning, gini nih. Di daerah saya ada seorang ajengan kiai, beliau ahli Quran dan juga qori beliau, gitu. Beliau ini ajengan benar-benar lempeng, lurus. Salah satu anaknya ada yang nakal banget nakal. Itu kalau saya memperhatikan masyarakat di sekitar beliau, di sekitar pesantren beliau. Kalau pemikirannya yang nggak bijak seperti Ning Umi, itu ngomongnya kayak gini loh. Masa anak kiai kayak gitu? Yang dijelekinnya malah bapaknya. Kalau ngomongnya hanya ke anaknya ya wajar. Itu karena anaknya merusak marwah, merusak muruah bapaknya yang seorang kiai. Tapi kalau ngomong kayak gitunya ke bapaknya nggak tepat nih. Ngomong kayak gitu ke bapaknya nggak tepat. Bapaknya ngedidik kurang gimana? Mesantrenin, di pesantren malah kabur. Hidayah taufik punya Allah nih. Ya Allah ya Rabbi urusan kayak gitu aja ampun udahlah. Assalamualaikum.